datang kepadamu Bapa dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Kami mengucap syukur pada kesempatan ini. Kami ada Tuhan di dalam hadirat-Mu. Di atas pujian penyembahan kami tahu Tuhan bertahta. Karena Engkau bertahta, maka berfirmanlah kepada kami. Lihatlah setiap anak-anak-Mu yang sudah hadir di pagi ini, di subuh hari ini. Kami datang dengan kerendahan hati. Kami membutuhkan Tuhan dan kami rindu meninggikan dan memuliakan Engkau. Bahkan jamahan firman-Mu bekerjalah pada saat ini. Kami tahu firman Allah tidak pernah kembali sia-sia. Untuk itu pakai lidah bibir hamba-Mu untuk menyampaikan pesan-Mu, untuk menyampaikan hati-Mu. Sampaikanlah firman ini akan mencipta Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan siap mendengarkan Tuhan berfirman pada saat ini. Yang percaya sama-sama katakan beri tepuk tangan yang meriah bagi dia Tuhan kita yang ajaib. Haleluya. Tepuk tangan yang meriah lagi saudaraku. Yes. Haleluya, haleluya. Saudara kasih tahu sama kanan kirimu saudaraku, selamat Biston pagi bilang saudaraku. Haleluya, haleluya, haleluya. Oke, silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Saya ucapkan selamat pagi kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Dan selamat kita mengikuti Biston pagi ini. Dan dalam Biston pagi ini ada tema yang diberikan kepada saya, yaitu memelihara kesatuan roh. Bolehkah kita baca sama-sama 3 ya? Memelihara. Nah, tapi kan ayat ini kan saudaraku tidak sampai di sana. Ada oleh ikatan damai sejahtera. Kita baca lengkap 3 ya. Memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Bapak Ibu, kelihatan gak yang saya tampilkan ini? Rapi kelihatan gak? Tapi kelihatan, oh di situ kelihatannya. Oke, berarti kamu punya TV dong. Para mahasiswa di sana punya TV juga ya? Pantesan saudaraku. Haleluya. Saudara, Kak Willy kelihatan gak Kak Willy? Saudara, kalau panggil yang di depan ini, sebentar nanti cara kita panggil Kak Willy, saudaraku. Jangan saudara panggil nanti Om, saudaraku. Kalau dipanggil Om, nanti agak dikit dikasih sama saudara. Tapi kalau panggil Kak Willy, lebih tebal dikasih saudaraku, saudara. Oke, memelihara kesatuan roh. Saudara, saya dalam menyampaikan ini nanti, saya akan berikan ada satu kisah dalam perjanjian baru dan ada satu kisah dalam perjanjian lama. 2 kisah itu saya akan sampaikan saudaraku. Dan mohon maaf, waktu kita sampai jam 6. Oke, sebelum saya lupa, nanti setelah saya khotbah, lagu altar call kita, lagu nomor pertama tadi itu. Udah ingat ya Petrus dengan teman-teman ya, lagu yang pertama. Tim PW-nya udah ingat, lagu yang pertama tadi. Itu lagu kita ya. Nah Bapak Ibu, saya tahu mungkin ada di antara saudara yang agak masih ngantuk-ngantuk dikit saudaraku. Tapi biar kita bersemangat pagi ini saudaraku. Ya, kita bersemangat pagi ini saudaraku. Ya, saudara, yang saya bisa pahami, disiapin ini mulai Om Tan saudaraku saya lihat. Yaitu mengajar kita, mau pagi mau jam berapa saudaraku, tetap harus bersemangat saudaraku. Ya, saya pernah saudaraku kuliah juga di luar, di Singapura saudaraku. Sama, salah satu saudaraku, yaitu nilai yang di sana adalah antusias. Selalu itu saudaraku. Jadi antusias atau semangat itu, mari walaupun pagi-pagi tetap bersemangat saudaraku. Coba kasih tahu sebelahmu saudaraku, tetap semangat bilang saudaraku. Coba lihat wajahnya, wajah semangat, lihat dengar firman gak wajahnya saudaraku. Atau jangan-jangan ada yang berpikir saudaraku, ini sampai jam berapa selesai nanti saudaraku. Saudara, ini selesai sampai jam 6. Pak Markus betul ya, jam 6 ya. Pak Eben sampai jam 6 ya. Jam setengah 6. Anak-anak yang mana itu anak-anak? Janganlah terlalu cepat kalian. Terlalu cepat kalian tinggalkan kami. Bolehkah nanti jam 6 kurang seperempat aja tinggalkan kami?
Jadi ini kan acara khusus. Ya, acara khusus. Jadi seperempat jam, saudaraku. Ya, tapi nanti kerjanya ngebut ya. Jadi dikasih waktu seperempat jam sebelum jam 6 baru tinggalkan kami. Oke saudara, semangat? Baik, saya akan ajak untuk melihat satu kisah dalam perjanjian baru. Dalam Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1 sampai 7. Ini yang terjadi di satu gereja, gereja mula-mula. Ayat 1 sampai 7, mari kita baca bersama-sama. 3, ya. Pada masa itu, ketika jumlah murid-murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan. Ini masalah enggak saudara? Masalah enggak? Masalahnya apa? Kenapa saudaraku? Enggak adil. Ayo bersungut-sungut kenapa adik-adik? Hah? Diabaikan. Siapa yang diabaikan? Berarti janda nggak boleh diabaikan dong saudaraku. Kak Willy, ini hanya ngomongan kita pria ya. Ya, saya hanya terpikir aja kemarin itu. Ya, dulu kan angkatan-angkatan Kak Willy ini seperti Kak Mawar dan lain sebagainya datang ke sini kan para single. Ini banyak yang datang ya. Datang ke sini kan banyak single mereka kan, belum pada menikah ya. Dan dalam reuni pada saat ini juga jadi single juga banyak gitu. Jadi kembali kepada kasih mula-mula gitu. Banyak yang jadi single juga. Ya. Artinya apa saudara kasih Tuhan? Kita lihat saudaraku ayat ini, ada permasalahan di sini. Katakan ada permasalahan. Masalah ini masalah serius. Ya. Dan ayat 2 kita baca saudaraku, 3 ya. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami lalaikan firman Allah untuk melayani meja. Nah, permasalahan itu harus ada solusi saudaraku. Makanya kumpul saudaraku. Ayat 3 kita baca 3 ya. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Ayat 4, 3 ya. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Ayat yang kelima, 3 ya. Untuk itu usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih siapa saudara? Stefanus, seorang yang penuh hikmat, dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Ayat 6, 3 ya. Mereka itu dihadapkan kepada rasul oleh rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Ayat 7 terakhir, 3 ya. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Kita tepuk tangan saudara sama Tuhan. Saudara lihat, walaupun ada masalah di atas, tapi ayat 7 luar biasa saudaraku. Ya, itu bukan menghancurkan, tetapi akan membuat saudaraku pertumbuhan yang lebih lagi saudaraku. Nah, saudara, kita lihat saudara sama Tuhan. Klik. Gereja perdana yang ada di Yerusalem pada awalnya belum memiliki organisasi formal dan tidak ada pejabat gereja atau pemimpin selain para rasul. Jadi semuanya rasul yang kerja. Sehingga semua bentuk pelayanan di dalam jemaat dilakukan oleh rasul itu. Apa saja yang dikerjakan oleh rasul itu? Pertama, pelayanan doa, rasul. Khotbah, siapa yang mengerjakan saudara? Kolektan, siapa yang mengerjakan? Kalau ada kolektor saudaraku ya. Dan pelayanan firman siapa yang melakukan? Nah, dan pelayanan meja, ngasih dukungan kepada janda-janda, siapa yang melakukan saudara? Seluruhnya siapa saudara? Rasul, belum ada yang lain. Nah, saudara, para janda yang menerima pelayanan meja, di saat waktu itu ada pelayanan meja, artinya para janda itu diperhatikan supaya mereka didukung, mungkin istilah kita sembako atau apalah untuk sekarang ini saudaraku. Di jemaat di Yerusalem saat itu terdiri dari 2 golongan. Jadi janda ada berapa golongan saudara? 2 golongan. 1 janda
yaitu dari golongan orang Yahudi yang berbahasa Ibrani. Namun dalam keseharian mereka menggunakan bahasa Aram. Mereka ini berasal dari lingkungan Palestina, yaitu orang yang dari kecil menetap di sekitar Yerusalem dan bukan perantau. Jadi janda yang pertama adalah janda yang di lokal itu, yang di daerah itu. Janda yang ada di sekitar Yerusalem itu. Orang ini nggak merantau-merantau, tetap di situ. Jadi bahasa mereka biasanya pakai bahasa, saudaraku, yaitu berbahasa Ibrani atau Aram. Nah, kemudian ada janda yang kedua. Ada dua kelompok janda, saudaraku. Kedua, janda-janda dari golongan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Orangnya Yahudi, tapi bukan bahasa Ibrani, tapi bahasa Yunani. Mereka pernah lama merantau di luar wilayah Palestina atau Israel yang menggunakan bahasa Yunani. Karena waktu itu bahasa, saudaraku, yaitu pengantara dunia adalah bahasa Yunani. Saking lamanya tinggal di luar Palestina atau di luar Yerusalem, mereka tidak bisa lagi berbahasa Ibrani atau berbahasa Aram yang biasa dipakai oleh masyarakat Yerusalem pada masa itu. Berarti ada berapa bahasa, saudara? Bahasa apa tadi? Dan bahasa apa yang kedua? Nah, begitulah janda itu ada dua kelompok. Banyak di antara janda dari kalangan Yahudi yang diaspora atau perantau, saudara, yang berbahasa Yunani dari mana-mana yang mereka, saudaraku, pergi, itu kembali ke Yerusalem untuk tinggal di sana. Dan sebagian di antara mereka menjadi Kristen dan menjadi anggota jemaat di Yerusalem itu. Pada umumnya, para janda miskin ini adalah orang-orang yang tidak memiliki sarana penunjang kehidupan, sehingga dukungan untuk kebutuhan pokok dari jemaat di Yerusalem sangat mereka butuhkan. Artinya mereka bergantung kepada gereja itu. Dengan semakin banyaknya jumlah anggota jemaat, jadi jemaat bertambah banyak sekali. Dan pelayan Tuhan hanya siapa tadinya, saudara? Rasul-rasul. Jemaat bertambah, yang melayani hanya rasul-rasul. Dan akhirnya, saudaraku, terbataslah, saudaraku, untuk menolong para janda tadi. Karena janda-janda makin lama makin banyak. Sementara yang melayani mereka hanya rasul-rasul saja. Nah, lihat di sini, timbullah sungut-sungut di antara janda-janda orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang Ibrani yang berbahasa Aram. Karena pembagian kepada janda-janda yang berbahasa Yunani itu diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Katakan, wah, kasihan ya, saudara ya. Jadi kasihan, ada yang terabaikan. Jemaat yang sedang konflik, jadi sudah ada, saudaraku, dua kelompok ini, saudaraku. Jemaat yang sedang konflik dari dua kelompok ini mengancam perpecahan. Katakan perpecahan. Wah, bentar lagi nih pecah nih. Karena udah sampai, saudaraku, ke rasul-rasul. Ini mengancam perpecahan atau skisma gereja. Bisa skisma atau perpecahan gereja ini menjadi dua nanti. Kemungkinannya begitu. Yaitu gereja yang berbahasa Ibrani atau Aramik. Dan yang kedua, bisa nanti muncul gereja yang berbahasa Yunani. Dua kelompok ini bisa, saudaraku, terjadi. Ini mengancam, katakan mengancam. Serius enggak ini, saudaraku? Serius sekali. Karena sudah laporan sampai kepada yaitu rasul. Nah, sekarang permasalahan yang kita lihat ini begitu serius. Namun, bagaimana sikap rasul-rasul dalam merespon masalah yang mengancam perpecahan jemaat tersebut? Bagaimana caranya? Supaya jangan sampai pecah. Supaya, saudaraku, mereka tetap satu. Tetap semangat dalam kesatuan roh, saudaraku. Seperti tema kita ini. Bagaimana cara rasul-rasul dalam memelihara kesatuan roh? Ini kita akan lihat, saudaraku. Sebelum kita, saudara, melihat sikap mereka, kita lihat dulu siapa sih rasul-rasul ini sebenarnya. Coba kita lihat rasul-rasul ini. Yang pertama, saudaraku, rasul-rasul itu berasal dari strata sosial yang sederhana. Ya, awalnya itu orang-orang sederhana. Di antaranya ada yang hanya sebagai nelayan saja. Tanya sebelah saudaraku, pernah lihat nelayan? Coba tanya sebelah saudaraku. Adik-adik tanya, pernah lihat nelayan? Saudara, nggak ada nelayan itu, saudaraku, konglomerat, nggak ada, saudaraku. Ya, mereka orang-orang yang sederhana.
Dan mereka harus berapa waktu di sana baru nanti pulang membawa saudaraku hasilnya saudara. Nah itu orang-orang yang sederhana saudaraku. Awalnya orang sederhana. Kasih tahu sebelah saudaraku, mirip-mirip kita lah bilang saudaraku. Mirip-mirip kita. Awalnya sederhana. Ya, ini anak-anak siapin saudara sama Tuhan. Barangkali saudaraku, ya samalah. Waktu kita baru kesiapin, pakai dasi aja belum bisa saudaraku. Saya nggak tahu Kak Willy dulu udah langsung ada 5 dasinya enggak? Ya, 1 dasi ya. Awalnya sederhana saudaraku. Ya, mau pasang dasi aja mungkin minta tolong saudaraku. Coba tolong dulu. Nggak tahu Pak Iben berapa waktu itu sepatunya? Ada 5 nggak sepatunya? Awalnya sederhana. Kasih tahu sebelahmu, sekali lagi saudaraku, mirip kita ketika disiapin awal-awal bilang saudaraku. Mirip kita itu saudaraku. Waktu awal-awal saudara kesempatan. Kemudian lihat saudaraku. Kemudian karena mereka awalnya begitu, tetapi dipilih Yesus menjadi murid Yesus. Dan mereka dimuridkan oleh Yesus 3,5 tahun. Saudara, kalau saudara lihat pemuritan, pastilah saudaraku, orang akan selalu saudaraku melihat, hebat sekali Yesus itu ya. Murid-muridnya, karena pemuridnya orang top, Yesus langsung saudaraku. Maka orang yang dimuridkan ini juga top, hebat saudaraku. Dan kalau dibanding mungkin saudaraku, di institusi pemuritan yang lain, mungkin pemuritannya Yesus inilah yang paling hebat pada saat itu. Mereka akan langsung berkata, hebat ya. Yang dimuridkan oleh Rabi Yesus ini. Sekali doakan setan, setan pergi. Hebat sekali. Di tempat lain, institusi lain gak pernah terjadi saudaraku itu. Tapi di institusi pemuritannya Yesus saudaraku, luar biasa. Orang-orang sakit model apapun saudaraku, bisa saudaraku disembuhkan. Jadi mulai murid-murid ini saudaraku, mulai kalau ditanya, kamu di mana pemuritannya? Bersama Rabi Yesus. Oh, berarti ini adalah kelas favorit saudaraku. Jadi level mereka mulai meningkat. Tadinya orang sederhana, hanya nelayan. Sekarang sudah menjadi seorang murid dari seorang rabi yang top pada saat itu. Hebat gak saudaraku? Nah, adik-adik di sini harus bangga juga kalau ditanya, di mana kamu kuliah? Bilang langsung, disiapin, stapin Majalengka gitu saudaraku. Ya, siapa dosennya? Bapak Eben Munte gitu. Harus bangga saudara. Ada nggak bundanya di sana? Ada. Siapa namanya? Bunda Helena gitu saudara. Harus bangga saudara. Karena apa saudara kasih di sini pencurahan Roh Kudus luar biasa saudaraku. Kemudian lihat saudara kasih Tuhan. Yang ketiga, siapakah rasul-rasul itu? Para rasul itu dipenuhi oleh Roh Kudus di dalam Kisah Rasul 2 dan menerima kuasa dunamis. Katakan dunamis. Yaitu dunamis itu dinamit yang bisa melakukan ledakan-ledakan suatu mujizat saudaraku. Oh, pemuritan di tempat lain gak ada itu saudaraku. Tapi pemuritan yang ada di institusinya Yesus, yang dipimpin oleh Yesus saudaraku. Setelah Yesus naik ke surga, curahan Roh Kudus terjadi kepada mereka ini. Tatkala kuasa saudaraku terjadi, berbagai mujizat terjadi dalam pelayan mereka saudaraku. Boleh tepuk tangan saudara kasih Tuhan. Saya berdoa sekali lagi supaya di sini juga terjadi secara luar biasa saudaraku. Adik-adik di sini dipakai Tuhan secara dahsyat saudaraku. Boleh tepuk tangan sekali lagi saudara kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, banyak kakak-kakak kita. Nah, nanti kalau ini kakak-kakak kita adik-adik ya, lihat mereka. Tanya mereka, gimana rahasianya gitu. Sambil nanti makan siang, coba dekati mereka. Bagaimana rahasianya bisa menggembalakan setia sampai akhir saat ini. Bagaimana rahasianya bisa melayani pelayanan jemaat dan tetap bertumbuh sampai hari ini. Coba tanya mereka saudaraku. Siapa tahu ada di antara mereka tatkala doain orang sakit juga sembuh. Gimana caranya saudaraku? Tanya mereka saudara semua Tuhan. Nah saudaraku lihat. Mereka sebagai rasul-rasul ini saudaraku. Sudah mulai saudaraku dikenal. Orang-orang yang luar biasa ini. Nah lihat saudara semua Tuhan yang keempat. Ini lebih hebat lagi. 3, ya. Kemudian mereka menjadi pemimpin jemaat di Yerusalem yang jumlahnya di awal Petrus berkhotbah berapa jumlahnya saudara? 3.000 orang. Dan di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 4
Jumlah mereka bertambah akhirnya berapa saudara? Oh, kalau kita memimpin 5.000 orang, Kak Willy, udah hebat gak gembala seperti itu? Udah hebat ya, 5.000 loh saudara. Nah saudara, penduduk Yerusalem pada saat itu ada 200.000. Ya, penduduk Yerusalem pada saat itu ada 200.000. Dan jemaat mereka saudaraku sudah 5.000. Hebat gak saudaraku? Wah, kalau sampai 5.000 saudaraku jemaat yang kita layani, kita itu udah sangat saudaraku dikenal di mana-mana. Menjadi orang-orang yang hebat. Yang kelima, mereka sudah menjadi orang penting, orang yang berpengaruh dan dikenal luas hingga di kalangan masyarakat kota Yerusalem. Kalau disebut saja Petrus gitu saudaraku, Rasul Petrus, semua udah tahu saudaraku. Berarti orang hebat gak mereka saudara? Orang hebat. Kasih tahu sebelum saudaraku, jadilah itu kepada kita, bilang saudaraku. Jadilah untuk kita saudaraku. Tepuk tangan bagi dia Tuhan kita yang ajaib. Saya berdoa saudara kasih Tuhan, dan kami saudaraku kakak-kakakmu ini berdoa untuk adik-adik ini. Pelayanan saudara lebih hebat dari kami. Adik-adik ini lebih dahsyat dipakai oleh Tuhan. Tepuk tangan saudara kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara, jadi rasul-rasul ini sudah menjadi orang-orang VIP. Orang-orang yang dikenal hebat saudaraku di mana-mana. Nah, tetapi lihat, hebat kok ada masalah ya dalam pelayanan mereka. Dan saudaraku, hebat, masalah tetap ada saudaraku. Tapi saudaraku lihatlah, sikap para rasul dalam menjaga keutuhan atau kesatuan jemaat, dalam memelihara kesatuan roh saudaraku. Caranya gimana saudaraku? Yang saya lihat saudaraku di dalam yaitu perikop ini, dalam kisah ini, yang dilakukan oleh orang hebat-hebat ini, para rasul yang hebat ini saudaraku, mereka itu saudaraku melakukan penyelesaian dari masalah yang mengancam perpecahan itu. Sikap mereka adalah merendahkan hati. Boleh tepuk tangan saudara kesempatan. Kasih tahu sebelah saudaraku, perlu kita merendahkan hati, bilang saudaraku. Perlu. Kalau ada masalah yang sangat serius, hanya aja satu saudaraku kuncinya, rendahkan hati. Jangan terus pegang saudaraku prinsip kita, rendahkan hati saudaraku. Ketika kita pegang prinsip kita saja, nggak ketemu saudaraku. Rendahkan hati. Bagaimana saudara kasih Tuhan mereka merendahkan hati? Yang pertama, mereka peduli terhadap persoalan janda-janda dari kalangan orang miskin. Itu rendah hatinya. Padahal mereka sudah pemimpin ribuan orang saudaraku. Tapi persoalan yang terjadi di kalangan rendah, orang-orang miskin, jemaat saudara kasih Tuhan, masih mereka mau urusin dengan baik saudaraku. Dengar, tentu sebenarnya banyak jemaat saudaraku yang masih banyak yang diurusin yang lain, yang kelasnya itu lebih daripada orang-orang miskin itu. Itu bisa mereka prioritaskan sebenarnya, tapi mereka tidak. Sampai orang miskin sekalipun, mereka itu bersedia dirty hand, kotor tangan, ngurusin satu-satu saudaraku. Ngurus mereka saudaraku. Luar biasa enggak saudaraku? Bagi mereka seluruh jemaat itu sama saudaraku. Yang tinggi stratanya dan janda miskin sama. Mereka layani secara bersama-sama dengan baik. Boleh tepuk tangan saudara kesempatan. Ini kerendahan hati. Mereka dengar seruan orang-orang miskin. Mereka layani dengan baik saudaraku. Dan secara tuntas urusan orang-orang yang paling rendah di jemaat itu. Tidak ada pengabaian saudaraku. Itu yang pertama. Yang kedua, rasul-rasul ini membuktikan mereka rendah hati. Rasul-rasul dalam menyelesaikan permasalahan ini melibatkan murid-murid yang masih junior. Duduk bersama untuk mencari solusi. Kalau saudara lihat di sana, rasul-rasul itu mengumpulkan murid-murid. Duduk bersama-sama. Bagaimana nih ya untuk masalah ini. Tidak ada gap, tidak ada jarak antara rasul-rasul dengan murid-murid. Katakan amin saudaraku. Rasul-rasul tidak merasa lebih superior dibanding dengan yang murid-murid yang lain. Jadi saudaraku, di bawah mereka tidak saudaraku. Dalam hal pengambilan keputusan di tengah jemaat. Sama-sama saudaraku, duduk bersama-sama. Dianggap, suara mereka itu dianggap saudaraku. Para rasul hanya memberi kriteria calon pejabat tersebut
yang manalah nanti yang akan diangkat ya untuk bisa membantu rasul-rasul. Hanya kriterianya saja, garis besarnya. Dalam ayat 3. Justru murid-murid yang ditugaskan oleh rasul-rasul itu untuk memilih calon pelayan meja yang nanti disebut diaken itu sebagai solusi dari permasalahan itu. Dalam tradisi berikutnya, jabatan pelayan meja ini disebut diaken, walaupun kata diaken tidak disebut di dalam perikop ini, saudaraku. Nah, yang ketiga, lihat saudara kasih Tuhan, mengapa mereka sangat rendah hati? Rasul-rasul bersedia mendelegasikan tugas atau memberi wewenang kepada 7 diaken yang mereka sudah tabiskan. Murid-murid berkata, rasul-rasul, ini 7 orang ini cocok ini untuk membantu. Kami sudah bawa, kriterianya cocok dan silakan. Tatkala saudaraku ditompang tangan seperti itu, maka saudara lihat, rasul-rasul bersedia untuk sharing power. Memberikan kepada mereka wewenang, memberikan kepada mereka otoritas. Jadi pelayanan bukan hanya mereka saja yang hebat, tetapi mereka mengangkat saudaraku diaken-diaken untuk melayani seperti mereka juga menjadi orang-orang penting, saudaraku. Tepuk tangan saudara kasih Tuhan. Ya, tidak ada di sini segalanya hanya gembala, enggak ada saudaraku. Tapi perangkatnya diangkat, kepada perangkat itu dikasih otoritas. Saudara, pertanyaannya adalah, dari mana rasul-rasul belajar tentang kerendahan hati? Kok bisa begitu rendah hatinya ya? Murid-murid pun dianggap, padahal mereka orang penting loh saudaraku. Sampai saudaraku murid-murid juga saudaraku bisa memberikan suara yang jelas dan menetap. Memilih saudaraku orang yang tepat untuk ditabiskan, yaitu diaken-diaken saudaraku. Dari mana kerendahan hati itu? Tentu mereka meneladani sikap Yesus yang rendah hati. Itu guru mereka. Tepuk tangan saudara sama Tuhan. Pasti masih segar diingatan mereka. Bagaimana Yesus dengan rendah hati pernah membasuh kaki mereka saudaraku. Yesus juga berkata kepada mereka di dalam Matius 11 ayat 29. Kita baca bersama 3 ayat. Belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan dengar saudaraku. Di kampus siapin kita belajar homiletik. Itu tentang apa adik-adik semua? Homiletik. Bagaimana berkhotbah dengan bagus. Supaya kita bisa berkhotbah seperti Kak Yunus kemarin saudaraku tadi malam saudaraku. Ya, tetapi saudara kasih Tuhan, dalam hal ini Yesus tidak berkata belajar kepadaku cara berkhotbah, enggak. Belajar kepadaku cara tangking setan, enggak. Walaupun berkhotbah perlu belajar dengan baik. Tangking setan sekali tangking bisa saudaraku, kita perlu saudara kasih Tuhan. Belajar itu saudaraku. Tapi yang Yesus belajar, cek saudara kasih Tuhan. Di sepanjang perjanjian baru, hanya dalam hal ini Yesus bilang, belajar kepadaku. Cek. Sang guru hanya berkata, belajar kepadaku, hanya poin ini saja. Apa itu saudaraku yang belajar kepada Yesus saudaraku? Lemah lembut dan rendah hati. Kasih tahu sebelah saudaraku. Mari kita belajar yang sama bilang saudaraku. Satu itu saja. Lemah lembut dan rendah hati. Karena memang jurus ini juga yang paling ampuh untuk menyelesaikan permasalahan yang seberat apapun saudaraku. Jurus rendah hati ini saudaraku. Dan jurus ini juga yang sangat ampuh memelihara kesatuan roh saudaraku. Yang bisa membuat tetap utuh jemaat saudaraku. Jemaat bisa bertambah, tapi pasti bisa tetap utuh kalau pemimpinnya menerapkan satu nilai, rendah hati saudara kasih Tuhan. Tepuk tangan saudara kasih Tuhan. Lihat, dampak kerendahan hati itu apa saudaraku? Yang pertama, terpelihara kesatuan roh. Jemaat tetap utuh. Tidak terjadi skisma. 2 kelompok gereja yang baru. 2 sinode gereja yang baru muncul. Tidak ada itu saudaraku. Yang ada saudara kasih Tuhan. Jemaat tetap utuh. 5.000 tetap 5.000 saudaraku. Boleh tepuk tangan saudara kasih Tuhan. Dampak kerendahan hati itu apa yang kedua? Masalah yang besar justru berubah menjadi kesempatan untuk semakin bertumbuh dan bermultiplikasi. Dari mana kita lihat? Dari ayat terakhir. Pasal 6 ayat 7 Kisah Rasul kita baca 3. Ya,
firman Allah makin tersebar. Yang kedua apa saudaraku? Dan jumlah murid-murid di Yerusalem makin apa? Bertambah banyak. Yang berikut saudaraku, juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan beri tepuk tangan saudara sama Tuhan. Kasih tahu sebelah saudaraku, jadilah ini kepada kita, bilang saudaraku. Jadilah ini bagi kita. Jadilah ini bagi kita. Dalam pelayanan kita, dalam keluarga kita, dalam penggembalaan kita. Bapak Ibu yang hadir para gembala, jadilah ini bagi kita juga. Konflik bisa saja di jemaat. Tetapi Tuhan akan beri kepada kita hikmat. Tatkala kita rendah hati, lihat akan ada terobosan terjadi saudaraku. Permasalahan bukan untuk menghancurkan. Permasalahan tatkala disolve, tatkala diselesaikan dengan hikmat Tuhan dan dari kerendahan hati, justru membawa perkembangan kepada gereja saudaraku. Tepuk tangan sekali lagi saudara sama Tuhan. Saudara lihat di sini. Apakah di antara saudara rindu untuk rendah hati? Nanti belajar dari kakak-kakaknya ya. Gimana sih supaya rendah hati gitu saudaraku. Nah, lihat semua saudaraku. Bagaimana agar memiliki kerendahan hati? Kerendahan hati adalah bukti kedewasaan rohani. Katakan amin saudaraku. Mari kita meningkatkan diri dari kanak-kanak rohani. Teknon dalam bahasa Yunaninya. Atau child. Atau children. Di dalam bahasa Inggrisnya. Kalau saudara baca dalam Yohanes 1 ayat 12. Yang menerima dia, menerima Yesus. Diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Anak Allah di sana adalah child atau children saudaraku. Itu teknon, kanak-kanak saudaraku. Mari berpindah dari kanak-kanak itu kepada anak-anak yang dewasa rohani. Yaitu wios atau sons. Dalam Roma 8 ayat 14. Bagaimana dikatakan saudaraku? Orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah apa saudara? Anak-anak Allah di sini adalah sons, adalah wios. Itu orang yang sudah dewasa. Mungkin sekitar 21 tahun. Bedakan dengan kanak-kanak saudaraku. Mari kita berpindah. Kalau kanak-kanak, masih kanak-kanak, apa yang dilakukan? Ciri kanak-kanak rohani, Efesus 4 ayat 31, coba kita baca 3 ya. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala apa saudara? Kalau kanak-kanak rentan terhadap perpecahan. Kalau masih di sini posisi kita itu rentan. Saudara, mari berpindah, move to next level. Yaitu ciri anak-anak yang dewasa rohani dalam Efesus 4 ayat 31-nya. Kita baca 3 ya. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra dan saling apa? Saling mengampuni. Sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni. Kalau ini kita lakukan, berarti saudaraku, yang sudah dewasa rohani seperti ini, selalu memperjuangkan keutuhan, sekalipun harus berkorban. Boleh tepuk tangan saudara kasih Tuhan. Berkorban, ya kita harus rendah hati kadang-kadang saudara kasih Tuhan. Ego kita harus kita saudaraku begitu rupa saudaraku. Yang penting keutuhan saudaraku. Yang tadinya kita bos saudaraku di gereja lokal kita. Tapi harus turun kita untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang sepele pun. Yang penting utuh saudara kasih Tuhan. Lihat saudaraku. Kedewasaan rohani tidak ditentukan banyaknya usia. Rasul-rasul bisa saja usia lebih banyak dibanding murid-murid. Tetapi bisa juga berusia muda namun sudah dewasa rohani. Katakan amin saudara. Saudara, yang mana posisi saudara di sini? Mungkin yang rasul-rasul itu yang senior ini barangkali saudaraku, dewasa. Tapi yang kita adik-adik di sini, mungkin kita masih di sini, usia bisa muda, tapi naikkan level kita kepada dewasa rohani. Tepuk tangan saudara kasih Tuhan. Saya sampaikan ini secara cepat dan perlahan-lahan tolong pemusik bersama saya dan tim Presonership ke depan. Ya, perlahan-lahan. Ingat ya, kalian keluar jam 6 kurang seperempat ya. Jangan keluar dulu. Oke, perlahan-lahan maju. Lihat saudara kasih Tuhan, ada satu yang saya mau ajak kepada kita. Usianya sih masih muda.
tapi kematangan rohaninya sangat tinggi, saudaraku. Dia wios, walaupun secara umur, dia harusnya, saudaraku, adalah teknon, saudaraku. Saudara, kisah ini sudah sering kita dengarkan. Klik, ini saudaraku. Ini siapa, saudara? Yusuf dan Yakub. Ketika Yusuf sudah dibuang ke Mesir, sekitar 30 tahun dia menjadi Perdana Menteri. Mungkin setelah 9 tahun dia ketemu dengan saudara-saudaranya dan dengan ayahnya. Usia ayahnya pada saat itu Yakub 130 tahun. Usia dia 39 tahun. Tapi lihat saudaraku, dalam berdirinya, ini sama-sama berdiri sejajar saudaraku. Boleh tepuk tangan saudara sama Tuhan. Tapi saudara-saudaranya lihat, semua di bawah. Ini teknon semua ini saudaraku. Usia tinggi. Tapi adik sendiri aja saudaraku dijual. Lebih mementingkan uang 20 keping perak daripada saudara sekandung saudaraku. Itu teknon kanak-kanak. Lebih mementingkan uang, warisan atau apapun. Demi uang, demi warisan, demi harta, demi apa. Pecah gak apa-apa, yang penting harta aku dapat. Itu teknon saudara kasih Tuhan, anak-anak saudaraku. Tetapi Yusuf saudara kasih Tuhan adalah wios. Katakan wios saudaraku. Katakan dewasa rohani, katakan dewasa rohani. Kalau kita dewasa rohani, kita bisa seperti ini saudaraku. Amen. Saudara bisa masih muda, tapi levelnya bisa seperti saudara kasih Tuhan, para senior yang lainnya saudaraku. Lihat saudara kasih Tuhan, apa yang dilakukan oleh Yusuf dengan kebesaran hati itu. Yusuf secara usia lebih muda, namun sudah dewasa secara rohani. Dengan demikian, sikapnya sangat kontras dibanding saudara-saudaranya. Lihat ini saudaraku, ketika jumpa dengan saudara-saudaranya, para saudara-saudaranya ini tadinya saudaraku yang membuang dia. Ketika Yusuf bertemu, gandum pun dikasih. Dia sambut dengan sukacita. Berikut saudaraku, lihat. Yusuf mencium mereka dan itu sangat mesra. Dan dia tidak ingat lagi peristiwa saudaraku di mana dia dibuang di sini saudaraku. Tetapi dia saudaraku peluk mereka satu-satu dan cium dengan mesra. Boleh tepuk tangan saudara sama Tuhan. Sebenarnya Bapak Ibu semua, kalau mau jujur, mau dikatakan, yang membuat pelayanan kita berbeda bukan siapa sponsor kita. Bukan siapa donatur yang membiayai kita. Tetapi bagaimana posisi hati kita. Yang membuat orang berbeda pelayanannya, besar nggak hati orang ini atau tidak. Itu. Kalau Allah saudaraku, donatur memberi tiap bulan berapapun, kalau hati kanak-kanak, itu pada pecah itu pelayanan saudaraku. Tapi kalau hati kita besar, dengar saudara kasih Tuhan. Tuhan akan angkat kita tinggi saudaraku. Pelayanan kita akan semakin naik. Persoalan bisa terjadi, tapi Tuhan akan angkat dan bawa kita naik saudaraku. Boleh tepuk tangan bagi dia saudara kasih Tuhan. Dari mana lihat cirinya? Cirinya lihat. Kalau pernah saudaraku konflik, mau nggak orang itu berdamai? Yusuf mau berdamai loh saudaraku. Dia tidak katakan begini. Kalau orang Batak, ada orang Batak di sini. Abang saya di belakang ada saudaraku. Bang Krisman. Ya, Bang Krisman angkat tangan dulu Bang Krisman. Supaya dikenal dari ini. Panggil Bang Krisman ya semua ya. 1, 2, 3. Bang Krisman 3 ya. Bang Krisman. Oke. Saudara, orang Batak itu bilang begini. Nanti kita bertemu di Tanorara. Artinya kita ketemu nanti adalah di liang kubur aja. Artinya selama hidup nggak pernah berdamai saudaraku. Boleh nggak kita saudara kesempatan hari ini? Siapa yang pernah konflik dengan kita? Kita lakukan seperti ini saudaraku. Saya tidak mendengar satupun yang bilang amin saudaraku. Satupun nggak ada yang amin saudaraku. Dalam hati, oh darah Yesus. Biston pagi ini terasa ini adalah Bukit Golgota, penyalipan daging. Oh, kenapa saya datang di sini Biston pagi? Para gembala, berapa banyak kita saudaraku konflik dengan orang-orang inti di jemaat kita. Dan sampai hari ini belum pernah kita selesaikan.
Dan justru mungkin kita berkata, oh Tuhan, pindahkanlah dia ke gereja lain Tuhan. Rapi Gultom cerita kemarin waktu bersama kami saudaraku naik mobil. Dia cerita begini. Waktu dia bersama dengan seorang pendeta di satu tempat. Dia katakan, Pak, katanya kepada hamba Tuhan Rapi Gultom, saya sudah pecat jemaatku katanya saudaraku. Dengan bangga dia saudaraku. Sehingga saya bilang sama Rapi, tanya dong proses pemecatan itu bagaimana gitu saudaraku. Bersedia gak kita dengan orang yang memperlakukan kita tidak adil, menghancurkan kita. Justru kita peluk, kita berdamai dengan dia, saudara kasih Tuhan. Oh, kenapa saudara kasih Tuhan? Ini tertulis loh, supaya ini pun terjadi bagi kita, saudara. Sekali lagi, yang membuat naik atau tidak pelayanan kita, bukan sponsor di mana paling banyak saudara kasih Tuhan, bukan. Hati kita. Hati kita. Kalau hati besar, maka pemakaian Tuhan juga akan besar. Dan Tuhan akan naik kita kepada perkara-perkara besar, saudara. Dan hati yang besar seperti ini, yang nanti tetap bisa menjaga kesatuan roh. Dan tetap semangat menjaga kesatuan roh. Lihat saudaraku, Yusuf mentraktir saudara-saudaranya makan sepuasnya. Betul saudara? Roma 12 ayat 20 kita baca bersama-sama 3 ya. Tetapi jika saudaramu lapar, berilah dia apa saudara? Makan. Jika ia haus, berilah dia apa saudara? Minum. Boleh tepuk tangan saudara kasih Tuhan. Coba tanya sebelah saudaraku, masih ada enggak musuhmu di rumah? Coba tanya sebelah saudaraku. Masih ada enggak musuh saudara di rumah? Yang kedua, masih ada enggak musuhmu di gereja lokalmu? Coba tanya sebelah saudaraku. Masih ada enggak saudaraku musuhmu di gereja lokal? Atau tanya dia, masih ada enggak musuhmu sesama rohaniwan satu wilayah gitu saudaraku, atau satu rayon, atau satu daerah? Coba tanya sebelahmu saudara kasih Tuhan. Sekali lagi saudaraku terakhir, tanya saudaraku, masih ada enggak musuhmu sesama pendeta, sesama rohaniwan, satu sinode? Masih ada enggak saudaraku? Kalau ada saudaraku, genapilah ayat ini. Ajak dia makan traktir saudaraku. Amin. Tepuk tangan dong saudara kasih Tuhan. Traktir. Kasih makan. Contoh, kalau besar hati kita, kasih makan saudaraku. Jangan saudara katakan, ayo makan dan kamu yang bayar. Jangan begitu saudaraku. Kita yang bayar saudara kasih Tuhan. Loh, ini saudara kasih Tuhan praktek kok saudaraku. Lihat saudaraku, bukan hanya itu saudaraku. Kalau saudara mau tanya, apakah pernah saya lakukan? Saya malang melintang di sini Bapak Ibu. Malang melintang. Ya. Saya sudah lakukan saudara kasih Tuhan. Walaupun grafiknya akan tetap datang juga ke depan saudara kasih Tuhan. Tapi saya tetap saudaraku melakukan ini saudaraku. Kemudian saudaraku, yang dilakukan Yusuf kepada mereka lebih lanjut. Yusuf memberkati saudara-saudaranya dengan memberikan daerah yang subur, Gosen, kepada mereka. Lukas 6 ayat 27 kita baca bersama-sama 3 ya. Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Bukan hanya memaafkan, berbuat baik. Artinya berbuat baik itu berbuat. Minta nomor rekeningnya saudara. Mungkin ada di antara saudara berkata, oh dalam nama Yesus Kristus. Oh darah Yesus. Salah alamat. Berbuat baik itu, kalau saudara dari Majalengka saudaraku, beli nanti rangginang saudaraku, kasih ke jemaat yang paling saudaraku gak suka orangnya selama ini saudaraku. Kasih saudaraku rangginang itu kepada mereka saudaraku. Beli oleh-oleh kecap Majalengka, oleh-olehnya jangan kasih kepada penatua yang biasa perpuluhannya lancar itu saudaraku. Yang gak pernah kasih perpuluhan itu kasih ke situ saudaraku. Di sini pun sudah gak ada amin saudara kasih Tuhan. Ini cara menjaga kesatuan roh dengan hati yang besar. Yusuf memperjuangkan keutuhan, kesatuan, keluarga besarnya, sekalipun dia di pihak yang disakiti. Bersedia berkorban perasaan demi kesatuan dan keutuhan keluarga besarnya. Beri tepuk tangan saudara kasih Tuhan. Yang kedua, lihat saudaraku, Yusuf sukses secara karier dan berkiprah di mancanegara. Musiknya perlahan-lahan, adik-adik musiknya perlahan-lahan.
Terbiasa Yusuf ini berurusan dengan raja-raja dan berbagai delegasi berbagai negara, saudaraku. Sementara saudara-saudaranya hanya berurusan dengan domba-domba yang hanya beberapa ekor saja. Yang diperjuangkan oleh saudaranya hanya urusan logistik makanan aja. Besok mau makan apa? Itu pun masih kekurangan dan harus datang ke Mesir, saudaraku. Kalau Yusuf bukan kekurangan makanan lagi, berlimpah makanan dibagi-bagi ke beberapa negara, saudaraku. Itu kalau orang rendah hati, saudaraku. Hatinya besar, berlimpah-limpah juga, saudaraku. Beri tepuk tangan, saudara sama Tuhan. Tapi kalau orang, saudaraku, dikit-dikit saudaraku benci, dikit-dikit marah, dikit-dikit balas dendam, itu saudaraku makan aja seret, saudara sama Tuhan. Yang ketiga, Yusuf yang sudah sukses tetap bersedia melayani saudara-saudaranya. Tepuk tangan, saudaraku. Poin kecil saya, jika kita sudah sukses, para alumni siapin di berbagai kiprah pelayanan kita. Mari kita ingat alma mater kita di Siapin tercinta ini, saudaraku. Dan juga saudara-saudara kita sesama alumni Siapin Majalengka. Ingat mereka, saudaraku. Walaupun mungkin saudara berkata, aku gak mau ingat dia. Gara-gara dialah saya dulu kena hukuman. Gara-gara dialah saya kena ayat dulu. Puasa 3 hari 3 malam lagi. Orang yang seperti itu, saudaraku, nanti di pelayanan, sementara pelayanan saudara sudah kepada mancanegara, kasih tiket kepada dia. Katakan sama dia, boleh gak sama-sama kita pergi ke Belanda pelayanan gitu, saudaraku. Ingatlah saudara kita, saudaraku. Ada banyak alasan, lihat saudaraku. Agak pelan ya, ada ya. Ada banyak alasan yang logis yang bisa membuat kita berpisah. Alasan logis, seperti tadi, saudaraku, alasan logis. Nggak diperhatikan janda-janda yang berbahasa Yunani. Itu alasan logis. Yusuf alasan logis juga. Kamu masukkan saya ke sumur, jual saya, lebih mementingkan uang daripada saudara. Itu alasan logis untuk berpisah, saudaraku. Sebut apa saja. Tetapi dengar, hanya orang yang dewasa rohanilah yang memperjuangkan kesatuan. Amen. Seperti doa Yesus, walaupun harus berkorban. Amen, amen. Efesus 4 ayat 3. Inilah yang merupakan ayat mas kita dari tadi. Kita baca 3 ayat. Dan berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Mari semangat memelihara kesatuan roh. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Langsung refnya kita nyanyikan. Yes, ref langsung. Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Haleluya. Tolong ditampilkan lagunya tolong ditampilkan. Kita angkat hati kita kepada Dia, kita sembah Dia.
Ibu, dimanapun saudara berada, boleh taruh tanganmu di hatimu. Semua kita taruh tangan kita di hati kita. Nanti siap-siap lagu ref ini lagi. Adakah situasi yang buruk yang sedang Bapak Ibu hadapi, yang mirip mengancam dari kesatuan pelayanan kita, mengancam keutuhan? Mungkin suami istri, mungkin dengan anak kita, mungkin dengan orang-orang inti kita di pelayanan. Kita sedang ada masalah yang begitu serius. Atau mungkin dengan teman-teman atau keluarga besar kita, atau teman-teman di dalam satu sinode kita, dalam satu pelayanan kita. Bersediakah kita saat ini memiliki hati seperti yang dikatakan Yesus, lemah lembut dan rendah hati? Bolehkah saat ini siapapun lepaskan pengampunan pada saat ini? Ampuni mereka, doakan mereka, sebut namanya pada saat ini. Para murid-murid juga yang hadir saat ini, anak-anak siapin. Adakah saudaraku pernah kecewa kepada orang tuamu, atau gembala yang pernah saudaraku layani? Silakan sebut namanya, ampuni mereka saat ini. Lepaskan. Kepada siapa? Lepaskan. Miliki roh memperjuangkan kesatuan saudaraku. Milikilah semangat untuk kesatuan roh, memelihara kesatuan roh. Ampuni mereka, maafkan mereka. Lihat, akan ada berkat yang turun dalam pelayanan saudara. Apa yang dialami Yusuf akan saudara alami. Apa yang dialami gereja mula-mula, pertumbuhan dan perkembangan, akan kita alami saudara semua Tuhan. Silakan ampuni dan maafkan mereka. Tuhan, beri kekuatan, beri kasih karunia, sembuhkan semua hati kami. Pulih dalam nama Yesus. Kalau ada sesama alumni siapin yang kita pernah konflik, sebut namanya. Mumpung di reuni ini, kita selesaikan bersama saudara semua Tuhan. Satu dengan satu. Ajak saudara untuk rekonsiliasi, selesaikan dengan baik. Semua kita yang di kampus juga, kalau ada di rayon kita, selesaikan dengan baik. Dan kita selesai dengan baik. Saudara, kita angkat tangan kita. Rap lagu ini kita nyanyikan kembali saudaraku. Yes, kita nyanyikan dan kita sembah Tuhan. Yes. Hidupku karabada sadara dalam. Kita sembah dia Tuhan kita yang ajaib. Haleluya. Yang mau menyampaikan pesan Tuhan silakan. Yang mau bernubuat silakan sampaikan nubuatan-nubuatan. Yang menyampaikan pesan-pesan Tuhan silakan. Yang mau bernubuat silakan bernubuat saat ini. Dalam hidupku bersembah segenap hidupku. Silakan pesan-pesan Tuhan disampaikan. Nubuatan-nubuatan bisa disampaikan. Dalam hidupku bersembah. Haleluya. Radalah mandatkan. Iralah bangkaya dasan dalam. Rendalah masan dalam. Rianda dalam. Dalam
kara dalam bayana dalam Surya Dario Sandere bene bene mana dalam Sandaria daria kalamandara dalam bandara Sandaria daria 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 dalam Sandaria bandara narabo Sandere he kara dalam bandara dalam Sandere kara dalam daria 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 kara dalam Santure bene bene bandara dalam Sandere bene bandara dalam ayat Sandara dalam bakara dalam Sandara dalam bokara dalam madara dalam Sandere he kara dalam Sandere ha karya dalam Sangkar baba kala madara dalam Sedebene madara dalam Sedekara dalam kaya dalam
Sejak hari ini terjadilah restorasi pemulihan di setiap pelayanan kami Tuhan. Firman-Mu kami percaya Tuhan. Firman Allah makin tersebar. Jumlah orang percaya bertambah-tambah ya Tuhan. Bagi setiap kami anak-anak-Mu, bagi setiap kami pada hamba-hamba-Mu Tuhan. Kami serahkan segenap hidup kami kepada Tuhan. Kami persembahkan roh jiwa tubuh kami kepada Tuhan. Engkau yang mengambil alih seluruh kehidupan kami. Alam maut tidak menguasainya ya Tuhan. Dimanapun kami Engkau tempatkan ya Bapa, di desa, di kota, dimanapun kami berada, biarlah terus kami mengabarkan Injil kasih karunia-Mu, sehingga lewat kami banyak jiwa-jiwa dimenangkan, lewat hamba-hamba-Mu, lewat seluruh para pelayan Tuhan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang terikat dibebaskan, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus, yang berkekurangan Tuhan Engkau mencukupkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah yang menjadi seruan kami Tuhan, ada di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Mari kita diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang dipercayakan pesan-pesan Tuhan, waktu dan tempat saya serahkan. Shalom Bapak Ibu semuanya. Di dalam penyembahan Tuhan memperlihatkan cahaya yang menerangi setiap kediaman Bapak Ibu yang sedang menggembalakan. Tuhan berkata bahwasanya sesungguhnya cahaya terang Tuhan yang selalu menerangi setiap jalan yang tertutup. Tuhan akan beserta, andalkan Tuhan selalu. Itu saja, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Saya rasanya luar biasa. Nih, begitu kuasa Tuhan bekerja. Tadi kemarin waktu Biston pagi bersama siswa-siswa, saya melihat ada tas berwarna putih. Tetapi tas ini seperti ada talinya bulat begitu. Saya lihat ada gulungan-gulungan kertas di dalam. Tetapi saat itu letak tas ini ada anak panah menancap langsung ke dalam tas ini. Saya bilang ini ada apa? Saya diam. Saya melihat terus. Dan kemarin sampai tadi malam juga diperlihatkan Tuhan. Tapi saya masih tanya, apa ini Tuhan? Saya katakan kepada Tuhan. Ternyata pada saat kita tadi dalam penyembahan, saya melihat gulungan itu mulai dikeluarkan. Gulungan ini, namun sebahagian yang masih terbuka. Tapi saya lihat ada di sana tangannya Pak Peter bersama istri menggulung begitu, tapi masih sebahagian yang terbuka. Saya bilang, Tuhan ada apa? Ini kesatuan roh yang kuinginkan. Tuhan katakan sedemikian. Terus diingatkan lagi agar anak murid angkatan ini diperlengkapi banyak hal. Karena mereka ini akan seperti Theophilus. Saya nggak mendengarkan suara mereka ini akan seperti Theophilus yang akan banyak bertanya orang-orang kepada mereka. Agar mereka dipersiapkan banyak hal yang harus mereka terima dalam pelayanan mereka. Untuk itu juga untuk bagi kita semua pelayan-pelayan Tuhan yang datang. Akan banyak yang mendadak terjadi tiba-tiba di dalam pelayanan kita. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan juga kita berdoa buat bangsa kita ini. Saya lihat ada seperti pertumpahan darah gitu. Saya mendengarkan suara pertumpahan darah. Saya tidak tumpahan darah apa yang akan mau terjadi. Tetapi Tuhan katakan lagi akan banyak juga yang akan terjadi seperti
firman Tuhan tadi berkata dinamik meledak. Dan kejadian-kejadian yang terjadi akan juga di bangsa kita ini seperti meledak, seperti bom tiba-tiba kayak gitu, mendadak tiba-tiba terjadi. Agar ini kita perhatikan dan banyak kita berdoa buat bangsa dan negara kita ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan. Selanjutnya doa syafaat saya serahkan Ibu Sutanti. Sebelumnya kita angkat pujian tadi, nadanya direndahkan ya. Rendahkan. Ku tahu hidupku. Mari kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita sudah mendengar firman Tuhan yang luar biasa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kesempatan yang luar biasa. Kesempatan yang dahsyat. Untuk kami mempersembahkan hidup kami kepadamu. Dan kami dilengkapi dengan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Supaya kami tetap semangat. Tetapi bukan itu saja. Kami memiliki karakter yang rendah hati dan lemah lembut. Sehingga itu akan berdampak kepada semangat pelayanan kami. Dan akan berdampak kepada pertumbuhan pekerjaan-Mu Tuhan. Doa kami supaya gereja-gereja bersatu. Mereka tidak mementingkan diri sendiri. Tidak mementingkan organisasi-organisasinya sendiri. Tetapi terjadi kesatuan gereja yang Tuhan. Kami saling melengkapi, kami saling mendukung dan bekerja sama. Dalam nama Yesus. Karena Tuhan mengendaki kami rendah hati Tuhan. Terima kasih.
berkati Bapak Peter Shikarabaya. yang sudah menyampaikan firman-Mu dan diteguhkan oleh penglihatan bahwa gulungan-gulungan kertas putih bicara tentang kebenaran firman-Mu, itulah yang akan mengubahkan bangsa kami, Tuhan, bangsa Indonesia. Terjadi kegerakan dan lawatan. Berkati pelayanannya, berkati keluarganya, Tuhan. Dan selalu direktur siapin, biarlah kuasa Roh Kudus itu terus mengalir di dalam hidupnya, sehingga memperlengkapi, yaitu anak-anak siapin dan setapin untuk dipakai Tuhan. Kasih mula-mula terjadi lagi, disiapin, terjadi kegerakan karunia-karunia Roh Kudus, sehingga banyak jiwa-jiwa yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Sebagaimana pertama kali dilakukan Bapak rohani kami Tan Wijaya, Tuhan. Kami mengucap syukur untuk perjuangan beliau. Berkati keluarga Tan, berkati JL, berkati anak-anaknya yang lain, cucu-cucunya. Kami melihat Yohan cucunya yang begitu antusias. Sekalipun mungkin orang melihat tidak pelayanan di mimbar, karena itu bukan utama, tetapi kami memperhatikan yang lemah, memperhatikan yang kecil. Terima kasih Tuhan. Kalau ada di antara kami yang sekarang ini menyimpan sakit hati, kami berdoa supaya pengampunan mengalir, sehingga dengan pengampunan itu akan terjadi pemulihan, terjadi kesatuan roh. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Hamba-Mu yang melayani, disiapin ini Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang memperhatikan, yang nampaknya lemah, tapi itu menarik perhatian-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa juga untuk hamba-Hamba-Mu yang hadir pada saat ini, supaya mereka memiliki karakter rendah hati. Mereka memiliki karakter lemah lembut. Karena itu yang akan berdampak kepada pelayanan yang lebih besar lagi. Terjadi pendangkoan jiwa-jiwa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Bapak Presiden Jokowi bersama wakil, supaya mereka bersinergi dan urapan kuasa-Mu mengalir, sehingga Indonesia ini dipulihkan untuk Tuhan kami Yesus Kristus. Strategi roh jahat yang ingin mengharu-birukan bangsa kami, yang ingin mengacaukan bangsa kami, dari aparat-aparat tinggi sampai terendah Tuhan, kami hancurkan itu di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, biarlah pemimpin-pemimpin bangsa kami, pemimpin-pemimpin yang takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk acara-acara selanjutnya yang kami selenggarakan. Ini adalah salah satu bentuk untuk kami memelihara kesatuan roh. Sekalipun kami sudah berbeda denominasi, tetapi roh tetap satu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, seluruh kegiatan yang kami akan kerjakan dari kemarin sampai berakhirnya reuni ini, kami serahkan kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan sama-sama. Amin. Ya, doa berkat dipimpin oleh Pak Peter. Doa penutup. Oh, doa penutup. Pak Eben, doa penutup Pak Eben. Silakan. Terima kasih untuk hamba-hamba yang sudah melayani kita, untuk tim Presiden Worship dan juga pemain musik yang sudah melayani juga berbagai karunia. Sebelum kita tutup, saya sampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, sebentar segera ada olahraga senam pagi di lapangan ini. Yang kedua, nanti ibadah kita jam 8 oleh Pak Yohanes Kiki dengan tema bersemangat dalam pelayanan mujizat-mujizat. Jangan lupa membeli kaos kenangan saudara kesiapin yang menjadi kenangan bagi kita untuk reuni tahun 2022.
Besok saudara ada acara door prize saudara, itu sebabnya saudara besok jangan buru-buru pulang. Itu nanti setelah sesi pertama besok, sesi kedua, di sana ada door prize saudaraku yang anggarannya 4 juta rupiah. Haleluya ya. Ya. Ada yang kekasih, nanti setelah doa penutup ini kita akan foto bersama di sini sebentar. Mari kita tutup dalam doa. Kami berterima kasih, kami menuntaskan ibadah doa pagi hari ini Tuhan. Berkati semua hamba-hamba-Mu yang sudah melayani kami, dan aktivitas kami sepanjang hari kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu, saya langsung undang maju ke depan, kita akan foto bersama.